Yo, bro. Lu pernah nggak sih ngerasa ada yang berubah banget di dunia volley? Kayak, lu nonton pemain Indonesia main di luar negeri, terus tiba-tiba aja suasananya jadi beda total? Nah, hari ini gue bakal ceritain sesuatu yang beneran bikin gue melongo, bro. Jadi ceritanya gini, Megawati Hangestri atau yang kita kenal sebagai Megatron, baru aja resmi gabung sama Fenerbahce di Liga Turki. Tapi bro, ini bukan cerita biasa tentang transfer pemain. Ini cerita tentang bagaimana satu orang bisa ngubah suasana tim internasional dalam hitungan hari. Gila kan? Gue bakal bongkar semua yang terjadi di balik layar Fenerbahce, mulai dari pernyataan Mega yang bikin ruang ganti ngamuk, sampai pelatih yang rela ubah formasi cuma demi satu pemain. Bro, ini parah banget ceritanya. Sebelum lanjut, gue mohon banget nih bro, bantu gue like video ini, subscribe channel Zona Megatron, dan jangan lupa drop komentar lo di bawah. Soalnya konten kayak gini butuh support dari kalian semua biar makin kece, dan bisa terus ngasih berita seru tentang dunia volley. Makasih ya bro. Oke, langsung aja nih ke berita pertama yang beneran bikin gue kaget. Jadi Megawati Hangestri, si Megatron kesayangan kita, akhirnya angkat bicara setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Fenerbahce. Dan bro, pernyataannya itu beneran menggebrak. Saya bukan pelengkap, saya datang untuk bersaing dan menang. Kata Mega dengan nada yang tegas banget. Gila bro, bayangkan aja. Pemain baru yang baru masuk ke tim internasional langsung ngomong kayak gitu. Ini bukan main-main, ini statement yang bikin seluruh ruang ganti Fenerbahce langsung diem. Gue suka banget sama sikap Mega yang gak mau dianggap sebelah mata. Dia tahu banget kalau dia datang ke Liga Turki bukan buat jadi penonton doang. Dia mau buktiin kalau pemain Indonesia itu bisa bersaing sama yang terbaik di dunia. Dan statement ini langsung bikin atmosfer di Fenerbahce berubah total, bro. Yang bikin gue makin respect sama Mega adalah cara dia ngomong. Nggak ada rasa minder, nggak ada keraguan. Dia udah siap mental buat ngadepin tantangan di Liga Turki, yang notabene adalah salah satu liga terkuat di dunia. Ini mindset juara banget. Nah ini dia yang bikin gue penasaran banget. Pelatih Fenerbahce, Marcelo Abondanza, akhirnya buka suara soal alasan dia merekrut Megawati. Dan bro, jawabannya beneran di luar dugaan. Saya nggak peduli seberapa viral dia. Saya pilih dia karena dia punya semangat dan kegilaan yang saya butuhkan di tim ini, kata Coach Marcelo. Gila kan? Dia nggak tertarik sama popularitas Mega di media sosial atau gimana. Yang dia lihat adalah mental dan semangat juang. Yang bikin gue makin takjub adalah reaksi pemain-pemain lain. Mereka langsung terdiam pas denger pernyataan pelatih. Kayaknya mereka baru sadar kalau Coach Marcelo beneran serius banget naruh harapan besar di pundak Megatron. Ini bukan keputusan main-main, bro. Gue suka banget sama filosofi Coach Marcelo yang lebih ngelihat karakter pemain daripada hype-nya. Dia paham banget kalau yang dibutuhin tim adalah mental warrior, bukan cuma skill doang. Dan dia ngelihat itu semua ada di Megawati. Bro, ini cerita yang paling bikin gue ngakak sekaligus bangga. Jadi ada salah satu pemain senior Fenerbahce yang ngaku sempat meremehkan Megawati pas pertama kali datang. Mereka kira Mega itu tipe pemain yang kalem dan susah adaptasi. Tapi pas latihan pertama dimulai bro, boom, Mega langsung berubah jadi monster. Kami kira dia tipe kalem dan susah adaptasi. Tapi di latihan pertama, dia langsung teriak, langsung nyerang. Kami shock, kata pemain senior itu. Gue bisa bayangin gimana shocknya mereka. Pemain yang tadinya mereka anggap bakal minder dan butuh waktu adaptasi, tiba-tiba langsung jadi pemain paling agresif di lapangan. Aura Megatron langsung bikin suasana latihan memanas. Ini bukti banget kalau Mega udah siap mental buat main di level tertinggi. Dia nggak mau buang-buang waktu buat adaptasi perlahan. Dari hari pertama, dia udah tunjukin kalau dia datang buat ngasih yang terbaik. Respect banget. Dalam sesi wawancara sama media Turki, Megawati ngasih pernyataan yang bikin gue makin yakin kalau dia udah siap mental buat ngadepin tantangan di Liga Turki. Dan bro, ucapannya itu beneran mencerminkan mindset seorang warrior. Di sini gue harus gila kalau mau bertahan. Gue nggak boleh lembek, kata Mega dengan penuh percaya diri. Gila kan? Dia udah paham banget kalau Liga Turki bukan tempat main-main. Ini kompetisi yang butuh mental baja. Yang bikin gue bangga adalah cara Mega ngomong pakai bahasa Indonesia yang natural. Dia nggak coba-coba jadi orang lain. Dia tetap jadi diri sendiri, tapi dengan semangat juang yang luar biasa. Dan reaksi rekan satu timnya, mereka makin respect sama Mega. Pernyataan ini juga nunjukin kalau Mega udah belajar dari pengalaman pemain
Indonesia lain yang main di luar negeri. Dia tahu kalau buat bertahan di level internasional, mental harus lebih kuat dari skill. Dan dia udah siap buat itu. Bro, ini berita yang paling gila. Baru beberapa hari Megawati gabung, Coach Marcelo Abondanza langsung bikin keputusan yang bikin semua orang kaget. Dia ubah sistem rotasi tim cuma demi mengoptimalkan permainan Mega. Saya lihat dia cocok jadi pusat serangan baru, kata sang pelatih. Gila kan? Ini bukan main-main, bro. Pelatih level internasional rela ubah formasi yang udah terbiasa mereka pakai, cuma demi satu pemain baru. Yang bikin gue makin terpana adalah reaksi pemain-pemain lain. Mereka ngaku kaget, tapi antusias menyambut perubahan ini. Ini nunjukin kalau Mega beneran bawa dampak positif yang luar biasa buat tim. Keputusan Coach Marcelo ini juga nunjukin kalau dia beneran serius sama kemampuan Mega. Dia nggak cuma ngasih kesempatan, tapi langsung ngasih peran penting. Ini kepercayaan level tertinggi, bro. Salah satu asisten pelatih Fenerbahce ngasih statement yang bikin gue makin yakin kalau kedatangan Mega beneran bawa perubahan besar. Dan bro, perubahan ini ke arah yang positif banget. Dia bawa energi positif, penuh semangat, dan bikin yang lain ketularan semangat. Kami semua kaget, tapi senang, kata asisten pelatih itu. Gue bisa bayangin gimana suasana latihan mereka sekarang. Pasti lebih hidup dan penuh semangat. Ini yang namanya positive vibes, bro. Mega nggak cuma datang sebagai pemain individual, tapi dia juga ngangkat level semangat seluruh tim. Ini leadership quality yang luar biasa, dan jarang banget lo nemuin pemain yang bisa langsung ngasih dampak kayak gini. Yang bikin gue makin bangga adalah reaksi semua orang yang senang sama perubahan ini. Mereka nggak ngerasa terganggu, tapi malah termotivasi. Ini bukti kalau Mega beneran punya karisma yang bisa ngangkat semangat orang lain. Bro, ini yang paling bikin gue penasaran. Ternyata Coach Marcelo punya rencana khusus buat Megawati, dan rencananya itu beneran di luar dugaan banget. Mega sendiri yang ngaku kalau dia dikasih tantangan yang nggak biasa sama Coach Marcelo. Dia bilang, saya mau kamu jadi pemain paling liar di lapangan. Saya shock, tapi itu motivasi buat saya, ungkap Mega. Gila kan? Pelatih yang minta pemainnya jadi yang paling liar di lapangan. Ini bukan coaching biasa, bro. Ini coaching yang beneran ngerti karakter pemainnya dan mau ngoptimalin potensi itu semaksimal mungkin. Yang bikin gue salut adalah reaksi Mega yang gak takut sama tantangan ini. Dia malah nganggep ini sebagai motivasi. Ini mindset yang bener-bener menang, bro. Gak takut sama ekspektasi tinggi, malah dijadiin bahan bakar buat perform lebih baik lagi. Gaya kepelatihan Marcelo yang keras tapi suportif ini kayaknya cocok banget sama karakter Mega yang kompetitif. Mereka bisa saling melengkapi dan ngasih yang terbaik buat tim. Dan ini dia berita yang paling bikin suasana panas dingin di ruang ganti Fenerbahce. Dalam briefing tertutup tim, Coach Marcelo ngasih warning yang beneran tegas banget ke semua pemain. Saya tidak jamin posisi siapapun. Kalau kalian kalah saing dari Megawati, itu tanggung jawab kalian sendiri, kata Coach Marcelo. Bro, ini statement yang bikin bulu kuduk merinding. Kompetisi internal di tim langsung jadi lebih ketat. Yang bikin gue terpana adalah cara Coach Marcelo ngomong. Dia nggak main-main sama standar tim. Dia mau semua pemain ngasih yang terbaik, dan kalau ada yang nggak bisa ngimbangi, ya harus siap kehilangan posisi. Reaksi pemain-pemain lain pas denger statement ini, ruang ganti langsung jadi panas dingin. Mereka sadar kalau kedatangan Mega bukan cuma nambah satu pemain, tapi juga naikin standar kompetisi internal tim. Ini sebenarnya hal yang bagus banget buat perkembangan tim. Kompetisi internal yang sehat bakal bikin semua pemain berusaha lebih keras dan ngasih performa terbaik. Dan Mega jadi katalis yang bikin semua itu terjadi. Bro, setelah gue ceritain semua berita ini, gue mau ngasih analisis mendalam tentang fenomena Megawati di Fenerbahce. Ini bukan cuma tentang satu pemain yang pindah klub, tapi tentang bagaimana satu individu bisa ngubah dinamika tim internasional. Pertama, mental Megawati yang luar biasa. Dari semua berita yang gue ceritain, kelihatan banget kalau Mega punya mental yang udah siap buat kompetisi level tertinggi. Dia nggak minder, nggak ragu, dan langsung ngasih yang terbaik dari hari pertama. Kedua, leadership quality yang natural. Mega nggak cuma jadi pemain yang bagus secara individual, tapi dia juga bisa ngangkat semangat tim. Ini quality yang jarang banget dan sangat berharga buat tim manapun. Ketiga, adaptasi yang luar biasa cepat. Biasanya pemain butuh waktu berbulan-bulan buat beradaptasi dengan liga baru, tapi Mega langsung bisa ngasih dampak positif dalam hitungan hari. Keempat, dukungan dari coaching staff yang luar biasa. Coach Marcelo bukan cuma ngasih kesempatan, tapi langsung ngasih peran penting, dan bahkan rela ubah sistem demi mengoptimalkan permainan Mega, bro.
sebagai fans voli Indonesia, kita harus dukung Mega sepenuh hati. Perjalanan dia di Fenerbahce, ini adalah representasi dari semua mimpi kita tentang voli Indonesia yang bisa bersaing di level dunia. Kita juga harus realistik dengan ekspektasi. Mega adalah manusia biasa yang bisa salah dan bisa punya hari yang buruk. Yang penting adalah dukungan konsisten dari kita semua, baik saat dia perform bagus, maupun saat dia lagi struggle. Dan yang paling penting, kita harus bangga sama pencapaian Mega. Ini adalah momen bersejarah buat voli Indonesia, dan kita semua adalah saksi dari perjalanan luar biasa ini. Bro, gimana nih tanggapan lo tentang semua berita seru tentang Megawati di Fenerbahce? Gue beneran gak nyangka kalau transfer satu pemain bisa bikin geger sampai segitunya. Dari statement Mega yang bikin ruang ganti ngamuk, sampai pelatih yang rela ubah formasi demi satu pemain. Yang paling bikin gue salut adalah mental Mega yang luar biasa. Dia nggak cuma datang buat ngisi nomor, tapi beneran mau ngasih yang terbaik dan bersaing di level tertinggi. Ini mindset yang bener-bener champion. Gue yakin banget ini baru awal dari perjalanan luar biasa Mega di Fenerbahce, dan kita semua bakal jadi saksi dari pencapaian-pencapaian besar yang bakal dia raih ke depannya. Jangan lupa buat terus dukung Mega dan voli Indonesia ya bro. Dan buat kalian yang suka konten kayak gini, jangan lupa like video ini, subscribe channel Zona Megatron, dan drop komentar kalian di bawah. Gue pengen banget tahu pendapat kalian tentang fenomena Megawati di Fenerbahce ini. Disclaimer ya bro. Informasi dalam video ini berdasarkan sumber yang tersedia saat pembuatan konten. Beberapa detail mungkin belum terkonfirmasi secara resmi. Kami selalu berusaha menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya. Sampai jumpa di video berikutnya bro. Kita bakal terus bahas perkembangan seru dari dunia voli Indonesia dan internasional. Stay tuned dan tetap dukung voli Indonesia. Peace out!